Halo semua, perkenalkan aku Ayudwi Saputri dengan NIM 241307042229 dan rekan saya Hadinda Damayanti dengan NIM 241307040075. Kami dari kelas 2024H. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan istilah Law of Nation dengan International Law, unsur-unsur hukum internasional, dan ciri pembeda dari International Law dengan hukum nasional. Oke, langsung saja simak video kita berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan istilah Law of Nation dengan International Law. Jadi, hukum internasional dan hukum bangsa-bangsa memiliki konsep yang hampir sama, namun ada beberapa perbedaannya. Yaitu, kalau hukum internasional itu merupakan istilah yang lebih umum dan sering digunakan dalam literatur dalam berbagai hukum modern dan mengacu pada keseluruhan aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam skala global. Kemudian hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation. Istilah klasik yang digunakan sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20 dan berfokus pada hubungan antar bangsa dalam diplomasi, perang, dan juga perjanjian internasional. Kemudian istilah Law of Nation ini lebih sempit dibandingkan dengan hukum internasional yang sekarang mencakup isu-isu global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum internasional. Apa sih unsur-unsur hukum internasional itu? Mencakup beberapa elemen utama yang membentuk sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional. Berikut adalah unsur-unsurnya. Yang pertama adalah subjek hukum internasional yang terdiri dari negara, organisasi internasional, individu dalam kasus tertentu seperti kejahatan nasional, dan yang terakhir perusahaan multinasional yang dalam beberapa konteks. Yang kedua adalah sumber hukum internasional mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, prinsip dan hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, serta keputusan pengadilan dan doktrin ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan. Yang ketiga adalah hukum internasional. Apa sih objek hukum internasional itu? Isu-isu yang diatur oleh hukum internasional seperti perdamaian, hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, dan serta konflik bersenjata. Nah, poin keempat dari unsur-unsur hukum internasional yaitu badan atau lembaga penegak hukum internasional yang terdiri dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, ICJ, Mahkamah Pidana Internasional, serta organisasi internasional lain seperti WTO, WHO, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah sanksi dalam hukum internasional sendiri, yang terdiri dari retorsi atau tindakan tidak berjangsa, yang kedua pembalasan, yang ketiga sanksi ekonomi atau politik, yang terakhir adalah intervensi militer dalam keadaan tertentu. Hukum internasional ini bersifat dinamis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan hubungan internasional. Selanjutnya adalah ciri pembeda antara hukum internasional dengan hukum nasional. Yang pertama adalah dilihat dari cakupannya. Hukum internasional berlaku lintas negara, mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks global. Sedangkan hukum nasional berlaku dalam suatu negara dan mengatur warga negara, pemerintahan, serta entitas lain. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum internasional yaitu perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan internasional, dan doktrin internasional. Hukum nasional yaitu konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan internasional. Yang selanjutnya adalah subjek hukum. Subjek hukum internasional yaitu meliputi negara, organisasi internasional, dan juga individu. Subjek hukum nasional yaitu individu, perusahaan, lembaga pemerintah, dan badan hukum negara. Selanjutnya, lembaga pembentuk hukum. Lembaga pembentuk hukum internasional dibentuk melalui kesepakatan antar negara atau organisasi internasional seperti PBB dan WTO.
Dan hukum nasional dibentuk oleh lembaga legislatif dalam suatu negara seperti DPR dan juga parlemen. Nah, selanjutnya adalah ciri pembeda dari international law dengan hukum nasional. Yang dilihat dari penegak hukumannya, hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum global yang kuat, tetapi bergantung kepada kesepakatan antar negara. Kalau hukum nasional ditegakkan aparat hukum nasional seperti jaksa dan pengadilan nasional. Yang kedua, sikap hukumnya. Sikap hukumnya dari hukum internasional bersifat berdasarkan kesepakatan antar negara. Kalau hukum nasional bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua warga negara serta lembaga dalam yurisdiksi negara tersebut. Yang terakhir adalah sanksi hukum. Yang di hukum internasional dapat berupa sanksi ekonomi, politik, atau tindakan militer. Yang dalam hukum nasional tadi dapat berupa denda, hukuman penjara, tindakan hukum lainnya yang jelas dengan mekanisme yang jelas. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.